Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pelajaran matematika. Untuk pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pecahan. Apa sih itu pecahan? Pecahan merupakan pembagian dari dua bilangan bulat dan caca, A dan B. Dengan A kurang dari B, dapat kita tulis A per B. A sendiri itu disebut dengan pembilang, sedangkan B disebut dengan penyebut. Lalu jenis-jenis bilangan itu apa saja sih? Mari kita lihat jenis bilangan pecahan. Yang pertama ada yang namanya pecahan biasa. Contohnya 1/2, 3/4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah pecahan campuran, yaitu 4/1/2, 2/3/2, dan 5/1/6. Jadi di sini kita sudah melihat bedanya. Kalau biasa dia tidak ada angka yang di depannya, sedangkan kalau campuran dia memiliki angka yang ada di depannya seperti 4, 2, dan 5. Kemudian yang ketiga yaitu desimal. Desimal disimbolkan dengan tanda koma 0,5, 2,5, 0,256. Ini yang dinamakan desimal. Persen. Persen disimbolkan dengan persen ini. Jadi 10%, 25%, atau bisa juga 20/100, itu juga namanya persen. Dan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa ialah pecahan sembarang yang ditulis dalam bentuk pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut sama seperti tadi, A per B. Kemudian cara menyederhanakan pecahan biasa ke bentuk yang paling sederhana. Cara paling tepat untuk menyederhanakan pecahan adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB. Menyederhanakan pecahan biasa, contohnya nomor 1, 48/60. Caranya kita bisa menggunakan FPB, tapi sebelum ke FPB kita cari dulu menggunakan pohon faktor. 48 dan 60. 48 kita bagi 2 berarti 24. 24 dibagi 2 adalah 12. 12 dibagi 2 adalah 6. 6 bagi 2 adalah 3. 3, karena 3 tidak dapat dibagi 2, berarti langsung kita bagi dirinya sendiri, yaitu 3. 3 dibagi 3 adalah 1. Kalau hasilnya sudah 1, berarti kita berhenti sampai di sini. Kemudian yang 60 juga sama, kita cari dengan pohon faktor. 60 dibagi 2 adalah 30. 30 bagi 2 adalah 15. Karena 15 tidak dapat dibagi 2, maka kita coba bagi 3. 15 bagi 3 adalah 5. 5 juga sama, tidak bisa dibagi 3, maka kita bagi dirinya sendiri. Dibagi 5. 5 dibagi 5 adalah 1. Dari sini kita bisa tahu FPB-nya. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. FPB kita cari angka yang sama. Di sini ada 3, di sini ada 3. Di sini ada 2, 2-nya 1, di sini ada lagi juga 2. 2-nya berarti 2. Berarti di sini FPB dari 48 dan 60 /adalah sama, yaitu 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Jadi 48/60 kita sederhanakan, keduanya sama-sama dibagi 12. 48 dibagi 12 adalah 4, sedangkan 60 dibagi 12 adalah 5. Berarti jawabannya adalah 4/5.
Kemudian pecahan campuran. Pecahan campuran ialah pecahan yang ditulis dalam bentuk campuran antara utuh dan tidak utuh. A ini yang dinamakan utuh, dan B per C ini yang dinamakan tidak utuh. Artinya dia dibagi atau dipecah. Kemudian cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Misal A, B per C. A, C ini kita kalikan, kemudian A dan B ini kita jumlah. Dapat kita tulis A kali C ditambah B per C. Sekarang kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. A, B per C. Rumusnya adalah A kali C ditambah B per C. Kita misalkan 4 ini adalah A, 2 ini adalah C, sedangkan 1 ini adalah B. Jadi kita bisa tuliskan 4 dikali 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 4 kali 2 adalah 8. 8 ditambah 1 per 2 sama dengan 9 per 2. Dan selanjutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian 1/10. Pembagian pada pecahan desimal disesuaikan dengan jumlah angka di belakang koma. Jadi, kalau 10 berarti angka di belakang komanya 1. Kalau 100, angka di belakang komanya 2. Kalau 1000, angka di belakang komanya 3, dan seterusnya. Kemudian kita bisa mengubah desimal ke bentuk pecahan. Contoh nomor 1, 0,5. Karena ini 5 ini adalah satu angka di belakang koma, jadi kita bisa tuliskan 0,5 itu sama dengan 0,5 karena satu angka berarti kita kalikan 10. 0,5 berarti ini pernya adalah per 1. Ini juga sama, kalau atas kali 10 berarti bawah juga kali 10. 0,5 kali 10 berarti komanya ini mundur, berarti hilang, tinggal 5. Sedangkan 1 kali 10 adalah 10. 5 per 10 apabila kita sederhanakan adalah 1 per 5. Kemudian tetap di pecahan desimal kita menggunakan pembulatan pada desimal. Pembulatan desimal itu ada dua, ada pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Pembulatan ke atas artinya apabila angkanya lebih dari 5, maka angka yang paling belakang kita tambahkan dengan 1. Tapi apabila dia kurang dari 5, berarti kita bulatkan ke bawah, maka angka yang paling belakang kita bisa hilangkan. Pembulatan desimal apabila tadi angkanya lebih dari 5, maka angka yang paling belakang, angka di belakang ditambah 1, sedangkan apabila kurang dari 5, maka angka yang di belakang kita hilangkan. Contoh nomor 1, 2,57. Kita lihat angka yang paling belakang, karena di sini angka paling belakang adalah 7 dan dia lebih dari 5, maka angka yang paling belakang kita tambah 1. Berarti kita bisa menuliskan sama dengan 2,6. Nah, 7-nya kita hilangkan dan kita tambahkan ke sini, tambah 1 berarti 2,5 ditambah 1 adalah 6, 2,6.
Contoh yang nomor 2. Nomor 2 misal contohnya adalah 3,1543. Di sini sama, kita lihat angka yang paling belakang. Karena angka yang paling belakang adalah kurang dari 5, berarti kita hilangkan saja. Berarti jawabannya adalah 3,154. Kemudian yang terakhir adalah persen. Persen adalah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Jadi persen itu pasti 100. Mengubah persen ke bentuk pecahan. Contoh 25%. 25% itu artinya 25 per 100. Ini sama dengan contoh yang awal tadi, berarti pecahan biasa kita sederhanakan. Boleh kalian pakai pohon faktor seperti yang tadi, boleh langsung. Kita sudah bisa lihat di sini, yang atas kita bisa bagi 5, yang bawah juga bisa kita bagi 5. 25 dibagi 5 adalah 5. Sedangkan 100 dibagi 5 adalah 20. Setelah itu, ini hasilnya ini bisa kita bagi lagi. Yang atas dibagi 5, yang bawah juga dibagi 5. Berarti 5 dibagi 5 adalah 1, per 20 dibagi 5 adalah 4. Berarti jawabannya adalah 1/4. Operasi pada pecahan yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan yang terakhir adalah pembagian. Mari kita bahas satu-satu. Kemudian operasi pada pecahan yang pertama adalah penjumlahan. Contohnya 5/3 ditambah 2/3. Kita lihat apabila dia menyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung menjumlahkan. 5 tambah 2 adalah 7/3. Kemudian nomor 2, apabila ada 1/5 ditambah dengan 2/5. Caranya kita jumlahkan dulu yang pecahan biasanya. Berarti 1 tetap ditulis, 1 ditambah 2 adalah 3/5. Ini hasilnya. Kemudian yang ketiga, apabila penyebutnya berbeda. Di sini kita bisa lihat 1/2 ditambah 1/3. Berarti di sini kita bisa uraikan 2, kelipatan 2 adalah 2, 4, dan 6. Kemudian kelipatan 3 adalah 3 dan 6. Di sini kita bisa lihat angka yang sama adalah 6, di sini juga 6. Berarti yang bawah ini adalah 6 ditambah per 6. 2, untuk sampai ke 6 kita harus kalikan dengan 3 angka ini. 1, 2, 3. Berarti ini kita kali 3, yang atas kita kali 3. Kemudian 3 untuk sampai ke 6 dia melewati 2 angka, 1, 2. Berarti yang atas kita kalikan 2. Berarti 3, di sini 2. Setelah itu apabila sudah sama, kita langsung menghitung. 3 ditambah 2 adalah 5/6. Dan operasi yang kedua adalah pengurangan. Kita ke contoh. 3/5 dikurangi 1/5. Sama, apabila penyebutnya sudah sama, berarti kita bisa langsung mengurangi. 3 dikurangi 1 adalah 2/5. Kemudian contoh yang nomor 2, 7/10 dikurangi 4/15 sama dengan, kita gunakan sama dengan penjumlahan yang tadi. Kelipatan dari 10 adalah 10, 20, 30. Sedangkan 15 itu adalah 15, 30. Di sini angka yang sama adalah 30.
Berarti kita bisa mencari yang penyebutnya adalah 30 dikurangi 30. Atasnya kita bisa cari dari berapa angka yang melewati 30, berarti ada 1, 2, 3, berarti 7 dikali 3. Sedangkan yang belakang ini 15 ke 30 adalah 2, berarti 4 kali 2. 7 kali 3 adalah 21, 4 kali 2 adalah 8. Bila penyebutnya sudah sama, berarti kita bisa langsung menguranginya. 21 dikurangi 8 adalah 13/30. Kemudian operasi pecahan yang ketiga adalah perkalian. Contohnya, nomor 1, 3 dikali 1/2. 3 apabila bawahnya tidak ada penyebutnya, kita bisa menuliskan 3/1 dikali 1/2. Kalau perkalian itu atas dengan atas, bawah dengan bawah, berarti kita bisa menuliskan 3 dikali 1 per 1 dikali 2 sama dengan 3 kali 1 adalah 3, 1 kali 2 adalah 2. Berarti jawabannya adalah 3/2. Kemudian contoh yang kedua, 2/3 dikali 3/4. Ini juga sama, atas kali atas, bawah kali bawah, berarti 2 kali 3 per 3 kali 4 sama dengan 2 kali 3 adalah 6/12. Karena di sini jawabannya 6/12, kita bisa sederhanakan. Boleh kalian menggunakan pohon faktor yang awal tadi, boleh langsung dibagi 6, kita coba dibagi yang paling kecil dulu, yaitu dibagi 2, ini juga dibagi 2. 6 bagi 2 adalah 3, 12 bagi 2 adalah 6. Karena di sini bisa dibagi lagi, kita langsung bagi di sini dibagi 3, yang bawah juga dibagi 3. 3 bagi 3 adalah 1/6 bagi 3 adalah 2. Berarti jawabannya adalah 1/2. Maka perkalian dapat disimpulkan apabila A per B dikali C per D itu akan sama dengan A kali C per B kali D. Ini adalah rumus dari perkalian. Operasi pecahan yang terakhir adalah pembagian. Pembagian adalah rumusnya A per B dibagi C per D itu sama dengan A dikali D per B dikali C. Berarti di sini berlaku perkalian silang. A dikalikan dengan D, B dikalikan dengan C, atau kita dapat menuliskan di sini A per B dikali D per C. Kita ke contoh. 2/3 dibagi 1/4. Berarti di sini 2 adalah A, 3 adalah B, 1 adalah C, dan 4 adalah D. Jadi kita bisa langsung menuliskan boleh bentuk yang depan, boleh bentuk yang belakang. Agar kalian tidak bingung, kita tulis dulu yang bentuk belakang. A per B, berarti tetap kita tulis 2/3 dikali D per C, berarti 4/1 sama dengan 2 kali 4 per 3 kali 1. 2 kali 4 adalah 8, 3 kali 1 adalah 3. Sekian materi pecahan kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.